Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman, saudaraku solih-solihah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di channel YouTube Mbak Nur Pakar Kesuksesan. Karena kesuksesan bukan hanya sekedar seberapa kaya kamu, tapi semampu apa kamu membebaskan dirimu dari beban yang selama ini menggelayuti pundakmu. Teman-teman, saudaraku semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Dan saya doakan semoga kalian semua, teman-teman semuanya diberikan segala bentuk kemudahan, kesuksesan, kekayaan, dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Teman-teman, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin ada salah satu klien saya yang bercerita tentang ketakutannya diguna-guna oleh seseorang. Karena berkali-kali dia menemukan gundukan tanah merah di dekat area tokonya yang memang secara kebetulan tokonya itu menjadi sangat sepi. Itu menurut penuturan klien saya ini ya. Lantas, benarkah si klien saya ini diguna-guna atau dikirimi sihir atau dikirimi santet? Wallahu a'lam bisawab. Namun dalam Quran surat Al-Baqarah ada satu ayat yang jika diterjemahkan itu artinya begini, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan. Jadi dalam Islam, iman kepada yang gaib menjadi syarat fundamental keimanan ini. Berarti percaya seyakin-yakinnya atau hakul yakin bahwa ada entitas lain di luar panca indera kita. Karena sejujurnya kalian harus tahu bahwa mata manusia, mata kita itu hanya bisa melihat secara terbatas. Contoh ringannya saja, mata kita itu tidak bisa melihat benda yang terlalu dekat, tidak bisa melihat benda yang terlalu jauh, tidak bisa melihat benda yang terlalu besar, dan tidak bisa melihat benda yang terlalu kecil. Ya, meskipun kita mempercayai adanya makhluk gaib, namun jangan takut atau jangan khawatir bahwa tokomu atau usahamu itu diguna-guna agar sepi, agar bangkrut, karena ada azab yang sangat besar bagi siapa saja yang merugikan sesamanya, apalagi menutup rezeki orang lain hanya karena hasutan syaitan, hanya karena dia menjadi iri dengki melihat kesuksesan orang lain, melihat kesuksesan kamu. Gak usah dipikirin soal itu. Dan yang perlu kamu tahu adalah apa azab bagi orang lain yang menutup rezeki orang. Yang pertama, menutup rezeki orang lain sama dengan menjegalnya. Jadi tindakan ini adalah tindakan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu menutup rezeki orang lain, kamu dibenci Allah. Apa yang akan kalian dapatkan jika dibenci oleh Allah? Gak berkah hidup kamu. Yang kedua, kalau kamu kaya namun hidup kamu gak berkah, uang yang kamu dapetin pasti habisnya itu bukan hal-hal yang untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang mendatangkan kebaikan gitu. Misalnya nih, mohon maaf ya, anak yang kamu didik dari kecil, anak yang kamu besarkan dengan baik, tiba-tiba saat besar justru jadi orang yang membuatmu malu, atau malah dibuat gila judi, atau dibuat gila narkoba, atau buruk lah, itu karena dari uang haram yang kamu berikan ke dia. Yang ketiga, selain itu ada lagi balasan yang kamu dapatkan jika kamu menutup rezeki orang lain. Apa itu? Apa yang kamu lakukan untuk orang lain akan kembali ke diri kamu sendiri. Jika yang kamu lakukan untuk orang lain adalah kebaikan, maka yang kembali ke kamu adalah beribu-ribu kebaikan. Namun jika kamu melakukan kejahatan atau keburukan pada orang lain, maka yang kembali ke kamu juga akan beribu-ribu keburukan. Jadi lakukan hal yang baik jika kamu ingin mendapatkan feedback atau kembali ke kamu itu dalam hal yang baik gitu loh. Belum lagi azab ya yang harus kamu pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Semoga kita dijauhkan dari tindakan-tindakan yang zalim, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita berkah insyaallah ya. Apa yang kita dapatkan juga berkah. Nah, bagaimana caranya supaya rezeki kita lancar, usaha jualan kita laris, tidak peduli tetangga kita punya produk yang sama seperti yang kita jual. Ya udah, nggak usah peduliin yang lain. Kita fokus aja ke usaha kita ya. Fokus ke usaha yang kita miliki, bukan sibuk menghancurkan bisnisnya orang lain. Fokus memajukan bisnisnya kita. Begitulah mental pebisnis, mental pengusaha. Jadi teman-teman mau nggak saya ajarin bagaimana cara melariskan usaha? Ya, saya bimbing, insya Allah sampai berhasil. Nah, inilah kesempatan kamu saat ini. Kamu ikhtiar agar rezeki lancar, agar jualan laris, agar bisnis maju. Caranya bagaimana? Perbanyak zikir-zikir khusus dengan menggunakan
Tasbih Nur Agnia agar usaha dan bisnis teman-teman semuanya lancar seperti teman-teman yang lain yang sudah mendapatkan bimbingan dari saya terlebih dahulu terkait cara meledakkan omset. Jadi ada yang namanya bom sedekah. Bom sedekah itu apa? Bom sedekah itu adalah sebuah sedekah yang kita ledak-ledakkan supaya banyak orang yang merasakan rezeki kita. Ya, jadi semoga bermanfaat apa yang saya bahas hari ini. Saya Mbak Nur, mari bersama sukses dan berkah di jalan Allah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.